Hello and welcome back to my channel. Masih di seri belajar TOEFL ITP. Di video kali ini kita akan membahas bagian reading untuk pertama kalinya dan tema kita kali ini adalah vocabulary in context questions, yaitu soal-soal di mana kita harus mencari persamaan dari sebuah kata. Sebelum dimulai, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru yang ada di channel ini. Seperti biasa, untuk referensi yang digunakan selama seri belajar TOEFL ITP ini adalah The Complete Guide to the TOEFL Test by Bruce Rogers. Saya sarankan untuk teman-teman memiliki referensi ini supaya teman-teman bisa latihan soal lebih intens lagi. Baik, kita masuk ke pembahasannya. There are a number of clues that can help you determine the meaning of a non-known word. Jadi ada beberapa clue yang dapat membantu kita untuk menentukan kalau kita nggak tahu kata yang kita cek dalam sebuah teks. Jadi pasti kalau kita lagi bagian reading, kita baca teksnya, pasti ada beberapa kata yang tidak kita ketahui. Nah, di sini kita akan lihat ada beberapa clue petunjuk di mana kita bisa menebak paling tidak mendekati makna dari kata itu seperti apa. Yang pertama, bisa kita lihat clue-nya itu dari sisi synonyms, persamaan katanya synonyms. Contoh misalkan dalam teksnya terdapat bagian seperti ini. The first step to institute compulsory education was Massachusetts, which made it mandatory for students to attend school 12 weeks a year. Di sini kita lihat yang digarisbawahinya compulsory. Nah, terkadang dalam teks itu teman-teman bisa lihat di kalimat setelahnya itu atau masih di bagian kalimat itu setelahnya suka disebutkan sinonimnya. Contohnya di kalimat ini adalah compulsory dan diberikan sinonimnya yaitu mandatory. So the word mandatory is a synonym for the word compulsory. Nah, bisa seperti ini. Jadi kalau teman-teman lihat bagian reading, cek kalau ada kata yang tidak diketahui bisa dicek dengan kalimat setelahnya atau kalimat sebelumnya. Atau bahkan di bagian kalimat itu sendiri terkadang disebutkan sinonimnya. Baik, yang kedua kita bisa lihat dari examples, contoh. Misalkan di dalam sebuah teks itu seringkali kalau menyebutkan satu istilah, dia diberikan contoh seperti apa. Di kalimat ini, many gardeners use some kind of mulch, such as chopped leaves, peat moss, grass clippings, pine needles, or wood chips. Nah, ada kata such as. Di kalimat ini yang digarisbawahinya mulch. Nah, kita nggak tahu nih mulch ini artinya apa. Tapi di sini dikasih clue such as chopped leaves, peat moss, dan seterusnya sampai wood chips. Kalau kita cek contoh-contoh tersebut, maka mulch ini dapat kita tarik kesimpulan ini semacam plant matter. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan tanaman. Bisa juga kita cek dengan contoh seperti itu. Jadi kalau tadi dicek dengan sinonim, persamaan katanya, diberikan persamaan katanya di bagian kalimat itu setelah kata yang kita nggak ketahui, atau bahkan disebutkan di kalimat setelahnya. Yang kedua bisa juga dari examples, contoh, diberikan contohnya seperti apa, dari situ kita bisa simpulkan, kata ini maksudnya kemana sih? Nah, bisa kita lihat di bagian tersebut. Baik, kemudian clue yang selanjutnya, contrast. Di contohnya bisa kita lihat in the 1820s, the southern states supported improvements in the national transportation system, but northern states blocked. Di kalimatnya, the southern states supported improvements in the national transportation system, but terdapat kata yang menghubungkan, maknanya itu kontras, bertentangan. The northern states block. Nah, ini ada dua kata kerja yang bertentangan maknanya. Kalau support, berarti kita harus cari makna yang berlawan dari support itu apa. Bisa objected atau refuse. Nah, bisa kita juga cek seperti ini. Ada yang kontras. Kembali lagi, teman-teman bisa cek di kalimat setelahnya atau masih dalam bagian kalimat itu bisa cek kalau ada dua klausa misalkan cek ini ada pertentangan atau tidak. Baik, yang selanjutnya general context. Contoh misalkan in the desert vegetation is so scanty. Nah, ini artinya apa nih di garis bawahi? Perlu teman-teman ketahui kalau di reading itu pasti banyak kata-kata yang asing karena sifatnya kan dia reading di sini akademik. Jadi
Boleh jadi teman-teman menemukan kata-kata yang berkaitannya dengan bidang studi tertentu. Bisa science, bisa juga economy, dan seterusnya. Nah, di contoh ini ada in a desert. Kalau kita lihat desert, general konteksnya, um, desert contain little vegetation. Yang namanya padang pasir, gurun, pasti memiliki sedikit tumbuhan. Nah, scanty ini is so vegetation is so scanty. Jadi dari sini kita udah bisa cek di desert itu seperti apa untuk tanamannya. Scanty, scarce, or barely sufficient. Sedikit, nggak cukup, makna yang semisal dengan itu. So, clue-nya ada 4. Kalau kita tidak mengetahui kata dari sebuah teks, pertama bisa kita gunakan synonyms, kemudian yang kedua kita bisa gunakan examples, yang ketiga contrast, dan yang keempat general context. Untuk kasusnya seperti apa, kita bisa cek di sampel item berikut. Oke, baik. Ada satu paragraf in Britain sampai bawah ini at worst level. Oke, baik. Nah, dua soal. Nomor pertama, the phrase at the premium in line 2 is closest in meaning to. Di kalau dalam bagian reading kan suka dikasih tahu baris keberapanya. Di sini saya nggak cantumkan. Biasanya di sebelah kiri teksnya itu suka ada, misalkan di baris ke 5, biasanya cuma 5, 10, 15, dan seterusnya, untuk mempermudah mencari kata tersebut. Baik, the praise at the premium in line 2, baris yang kedua, nah di sini ada, at the premium is closest in meaning to. Ini maknanya mirip atau persamaannya seperti apa? Pilihannya ada well paid, very numerous, very experienced, or not. Not work oh sorry, ini saya kayaknya salah ketik, harusnya well, sorry, not well respected. Nah, kita cek di sini. In Britain's North American colonies, university trained physicians were at a premium. Nah, teman-teman bisa cek kalimat setelahnya. At the time of the revolution, they were probably only around. Nah, di sini ketemu. Jadi disebutkan maknanya ini di kalimat setelahnya. At the premium yang kita lihat temukan di sini, only around 400 physicians. Jadi only, hanya sekitar. Otomatis kalau disebutkan hanya sekitar, jumlahnya jumlahnya ini sedikit. Nah, pilihannya kita cari yang maknanya seperti itu. At the premium, K. Jawabannya yang B. Not very numerous. Bisa cek seperti itu. Jadi selalu kalau ada kata yang kita nggak kenali, bisa cek di kalimat setelahnya. Baik. Yang kedua, which of the following words could best be substituted for the word little in line 11? Nah, yang baris yang terakhir, nah, yang ini. Nah, kalau teman-teman lihat di bagiannya itu at best, ineffective, at worst, nah ini ineffective, kalimatnya mengandung makna negatif, ineffective. Di sini juga ada worse. Berarti otomatis ini maknanya pasti kata yang negatif, maknanya negatif. Pilihannya impractical, brutal, impossible, deadly. Nah, untuk di bagian ini jawabannya deadly. Jadi lethal ini yang mematikan. Jadi ineffective and at worst lethal, yang mematikan dan bisa juga berbahaya. Oke. Nah, bisa dicek seperti itu. Tapi tetap untuk bagian ini saya sarankan teman-teman juga sering-sering melihat persamaan kata. Bisa dicek misalkan di teks tertentu, cari persamaan katanya seperti apa. Supaya nanti untuk mempermudah juga dalam memahami jawaban yang kita cari ini seperti apa. Nah, di sini kita belajar supaya kalau misalkan seandainya kita pun sudah mengenal kata yang dicari itu maknanya seperti apa, tapi tetap kita harus cek di konteks dalam paragrafnya atau dalam kalimatnya bagaimana. Biasanya apa yang kita ketahui maknanya itu suka berbeda. Karena kan satu satu kata itu bisa memiliki makna yang berbeda tergantung penggunaannya. Jadi harus hati-hati, cek dulu tetap di konteks dalam paragraf atau teksnya. Oke. Kita akan coba latihannya. Teman-teman bisa cek, bisa di-post dulu videonya. Ini ada
2 paragraf dan ada 6 soal. Jadi teman-teman bisa pause, bisa cek soalnya satu-satu. Semuanya berkaitan dengan persamaan kata. Jadi mencari makna lainnya, makna yang samanya yang serupa seperti apa. 6 soal, 6 soal. So, teman-teman bisa cek dulu, bisa pause videonya. Nah, kalau udah dapat jawabannya, bisa dikirimkan di kolom komentar. Nanti kita bisa discuss bareng-bareng mengenai bagian ini. Baik, itu dulu untuk video mengenai reading section. Buat teman-teman yang pengen belajar lebih detail lagi, lebih mendalam lagi mengenai TOEFL, TOEIC, IELTS speaking, grammar, apapun itu yang berkaitan dengan bahasa Inggris, teman-teman bisa cek deskripsinya di video ini. Thanks for watching. Have a good day and bye-bye.